Ini saya senang sekali ya, agak merasa terhormat juga diberi kesempatan dan juga diberi kepercayaan untuk ikut berpartisipasi memandu kalam pada malam ini, kajian malam minggu. Semoga nanti acara kita kalam pada malam ini berjalan dengan lancar. Amin, ya rabbal alamin. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu para partisipan yang sekarang sudah sekitar 15 ya, partisipannya udah lebih, udah turun satu juga. Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin, dan tanpa kekurangan suatu hal apapun ya. Walaupun di masa pandemi, semoga semangatnya dan juga kesehatannya tetap selalu terjaga, amin. Dan pertemuan kali ini di kalam tanggal 6 Maret 2021, kita akan membahas tentang nibak hakikat dan juga menelaah pesan di balik Isra Mi'raj ya. Jadi judulnya menarik sekali sih. Ini ada langit-langitnya. Jadi kayak bahasanya tuh sekilas kayak berat, tapi menarik sekali. Memang judul ini kayaknya penting sekali untuk menarik para audiens dan juga peminat ya. Dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Nanti akan dijabarkan langsung oleh Ustadz Yakin ya. Tapi sebelumnya saya ada pernah membaca sedikit cerita menarik sebenarnya di balik peristiwa Isra Mi'raj ya. Mungkin sebagian anak-anak atau juga orang awam ya, apalagi yang basicnya mungkin nggak pernah ke pesantren atau segala macam, kurang mendalami tentang peristiwa Isra Mi'raj, terutama kejadian sebelum Nabi mengalami Isra Mi'raj. Dan saya sempat membaca sebenarnya sebelum Isra Mi'raj terjadi, Nabi itu sedang mengalami peristiwa yang sangat memilukan ya, yaitu kehilangan dua orang yang sangat disayangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya selalu mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai-sampai karena cobaan yang begitu bertubi-tubi, selain kehilangan pamannya yang sudah dianggap aliyah ya karena Nabi yatim piatu, dan juga kehilangan sang istri tercinta dalam kurun waktu yang sangat dekat. Dan banyak sekali juga ujian-ujian dakwah yang beliau alami sampai-sampai mungkin ini bahasa kekiniannya tuh Rasulullah mengalami insecure gitu ya kan. Mengalami insecure dan merasa Allah itu sedang murka kepada beliau gitu. Dan akhirnya karena ketabahan dari beliau, dari baginda Rasulullah SAW, akhirnya datanglah peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Dan mungkin nanti untuk pembahasan lebih lanjut dan juga hikmah apa, hakikat apa yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bisa disampaikan langsung oleh Ustadz Ainul Yakin. Pada Ustadz, monggo kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alihna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa 'ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman panitia yang saya muliakan, wabil khusus moderator kita Mbak Ita, beliau ini kakak kelas saya jauh ya, cuma secara wajah jauh lebih tua saya. Ya mungkin itu karena karomah saya ya, agar lebih berwibawa dan lebih dipercaya itu. Kalau ngomong itu, ya, akhirnya wajah saya dituakan oleh Allah. Di beliau ini kakak kelas saya jauh sebetulnya, tapi ya seperti itulah, wajahnya lebih tua saya.
teman-teman yang lain yang bergabung baik di live IG saya maupun di Zoom. Malam ini kita belajar tentang Isra Mi'raj ya. Saya berusaha untuk menggali apa yang saya ketahui dan saya pelajari dari guru-guru saya, dari kiai saya di Indonesia maupun di guru-guru saya, syekh-syekh saya di Mesir tentang Isra Mi'raj yang jarang sekali. Jadi kita tidak akan membahas tentang Isra Mi'raj yang umum dibahas ya, tapi kita lebih nanti fokus kepada sesuatu yang jarang dibahas di pengajian-pengajian atau tentang Isra Mi'raj ini. Dan nanti mungkin boleh saya diberi pertanyaan tentang kajian kita pada malam hari ini. Judulnya adalah Isra Mi'raj, dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, menyibak hakikat dan menelaah pesan di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu. Baik, kapan terjadi Isra Mi'raj? Kita mungkin lebih familiar bahwasanya Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab yang setiap tahun kita peringati ya, 27 Rajab yang bahkan menjadi tanggal merah ya di kalender kita itu. Padahal para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj ini. Ada setidaknya 4 pendapat. Ada sebagian ulama itu yang mempercayai Isra Mi'raj pada tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 27 Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan 27 Rabiul Awal. Dan yang masyhur tanggal 27 Rajab. 27 Rajab inilah pendapat Imam Ghazali yang masyhur sekali kita ikuti. Bahkan mayoritas umat Islam itu mengikuti pendapat Isra Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab. Mengapa demikian? Karena memang peristiwa masih debatable masalah waktu. Kemarin saya ditanya mahasiswa saya, Pak, yang benar menikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu bulan apa? Karena ulama ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Jumadal Awal, ada yang mengatakan Safar dan lain sebagainya. Ya saya jawab, memang ketika kita memastikan peristiwa pada zaman dulu, itu para ulama berbeda pendapat memang. Bahkan lahirnya Rasulullah itu ada yang menyaksikan tanggal 12 Rabiul Awal. Karena kalau diurut-urut, bahwasanya hari Senin pada tahun itu lahirnya Rasulullah, itu ada yang mengatakan tanggal 9. Saya jawab bahwasanya sebetulnya kapan dan tepatnya peristiwa pada zaman dulu itu tidak penting. Yang terpenting adalah peristiwanya itu sendiri. Jadi kalau kita membahas tentang kapan Isra Mi'raj, kapan lahirnya Rasulullah, kapan menikahnya Rasulullah, ini memang masih debatable. Terlebih peristiwa-peristiwa dalam sirah nabawiyah itu yang sebelum hijrah. Jadi para sahabat itu tidak banyak yang merekam kejadian-kejadian ma qablal hijrah. Karena waktu itu masih banyak sekali faktor-faktor yang tidak memungkinkan, seperti sedikitnya jumlah umat Islam, kemudian minoritasnya jumlah umat Islam, dan juga kondisi umat Islam saat itu di Mekah dicaci maki, dihina, disiksa, dikucilkan dan sebagainya. Sehingga pencatatan sejarah, pencatatan peristiwa-peristiwa itu memang masih debatable. Berbeda dengan ma ba'dal hijrah, setelah hijrah, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat tercatat dengan rapi, termasuk pernikahan Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah, dan juga belum lagi nanti peperangan-peperangan itu tercatat dengan rapi. Oleh karenanya di sini terjadinya Isra dan Mi'raj itu memang berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 27 Rabiul Akhir.
dan ada yang mengatakan 27 Rajab, dan inilah pendapat yang masyhur yang kita ikuti. Kemudian yang terpenting atau yang ulama itu sepakat ya, Isra Mi'raj itu terjadi sebelum hijrah dan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Tadi sudah sedikit dibahas oleh narasumber kita, Mbak Ita, bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Memang benar. Jadi Sayyidah Khadijah itu merupakan pilar pilar dakwah Rasulullah ya. Nanti kapan-kapan kita membahas satu episode tentang Sayyidah Khadijah ya. Bagaimana kehebatan beliau dan mengapa Rasulullah menikah dengan beliau. Ini kan menarik sebetulnya. Jadi ada rahasia di situ yang tidak banyak diungkap tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Mengapa Sayyidah Khadijah kan seperti itu? Kita tahu bahwasanya Sayyidah Khadijah itu adalah saudagar, seorang perempuan yang juga bisnis, ya, business woman yang sangat luar biasa. Jadi bisnisnya sampai ke Yaman, ke Irak, dan juga ke Syam. Sehingga beliau dinobatkan sebagai perempuan terkaya di Mekah. Perempuan terkaya di Mekah adalah Sayyidah Khadijah. Dan selama hidupnya, beliau ini beliau habiskan tenaga beliau, pikiran beliau, bahkan harta beliau untuk kelangsungan dakwah Islam. Sehingga ketika adanya Sayyidah Khadijah ini, orang-orang kafir Quraisy itu masih sungkan, masih segan menghina Rasulullah, mencerca Rasulullah, menyiksa Rasulullah. Karena apa? Karena masih melihat Sayyidah Khadijah. Bahkan dari sebagian mereka itu ada hubungan bisnis dengan Sayyidah Khadijah. Nah, setelah Sayyidah Khadijah ini meninggal dunia, maka mereka akan semakin menjadi dalam mengucilkan Islam dan juga pemeluknya. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kehilangan ya dengan wafatnya Sayyidah Khadijah. Perempuan yang luar biasa, perempuan yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan wahyu, Rasulullah mengemban amanah yang sangat besar, tanggung jawab yang sangat besar. Beliau itu sudah siap. Sayyidah Khadijah sudah siap untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mempunyai sebuah persoalan, Rasulullah mungkin ya ada pikiran dan lain sebagainya tentang dakwah dan lain sebagainya, maka Sayyidah Khadijah ini hadir untuk memberikan solusi, mendinginkan suasana, menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliau seorang perempuan yang sudah dewasa, yang sudah selesai dengan permasalahan dirinya. Maka inilah hikmah mengapa Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah yang usianya terpaut 15 tahun. Maka nanti akan berbeda ketika Rasulullah menikah dengan perempuan yang seumuran dengan Rasulullah atau jauh lebih muda daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah curhat, mungkin dicurhati balik nantinya. Akhirnya tidak menjadi solusi malah menjadi polusi kan seperti itu. Jadi ketika Sayyidah Khadijah ini meninggal dunia, Rasulullah merasa kehilangan. Bahkan tidak hanya Sayyidah Khadijah, paman Rasulullah Abu Thalib yang saat itu menjadi orang terpandang di kalangan kafir Quraisy, yang juga merupakan tokoh dari Bani Hashim, keluarga besar Rasulullah, itu juga meninggal dunia. Dan orang-orang kafir Quraisy juga melihat Abu Thalib ini sebagai sesepuh ya, sehingga mereka juga sungkan atau segan juga ketika mau mengeksekusi Rasulullah sedangkan masih ada Abu Thalib. Jadi dua benteng dakwah Rasulullah ini meninggal dunia. Oleh karenanya Rasulullah akhirnya sedih. Tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Komentar Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti dinamakan tahun kesedihan bukan karena Rasulullah sedih meninggalnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Tapi karena sedihnya Rasulullah bukan karena beliau berdua, tapi sedihnya Rasulullah itu lebih kepada dakwah Islam yang sudah di-stop, yang sudah
stagnan. Karena apa? Karena sepeninggal mereka berdua, Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy ini semakin menjadi-jadi, membabi buta dalam mengucilkan Islam dan menyetop dakwah Islam. Maka disitulah Rasulullah sedih. Jadi sedihnya Rasulullah itu bukan karena ditinggal mati istri dan pamannya. Karena sedihnya Rasulullah itu bukan karena itu, bukan karena bersifat privasi. Tapi sedihnya Rasulullah itu lebih kepada respon orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah ini, sehingga dakwah Rasulullah ini mengalami kebuntuan. Jadi sedihnya Rasulullah itu karena dakwah, karena Islam, karena kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Sehingga sebagian besar dari kita itu salah dalam memahami amul hazan, tahun kesedihan itu. Banyak kan dari kita yang memahami tahun kesedihan itu tahun di mana Rasulullah ditinggal mati istri dan pamannya. Sebetulnya bukan itu sedihnya. Sedihnya karena apa? Karena dakwah Islam setelah itu mengalami kebuntuan. Yang jelas Isra Mi'raj muttafaq alaih, pendapat yang sudah disepakati oleh para ulama, terjadi sebelum hijrah dan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Sesuatu yang melatar belakangi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj ini adalah satu perdebatan langit dan bumi. Jadi dalam sebuah kitab itu disebutkan bahwasanya langit itu merasa lebih mulia daripada bumi. Maka terjadilah perdebatan. Langit mengatakan aku lebih mulia daripada kamu wahai bumi karena di saya ini ada malaikat dan sebagainya. Wah, Baitul Ma'mur dan lain sebagainya. Kemudian bumi mengatakan tidak, aku lebih mulia daripada kamu. Karena apa? Karena makhluk atau ciptaan Allah terbaik itu ada dalam diri saya, di bumi ini. Akhirnya langit ini protes kepada Allah dan terjadilah Isra Mi'raj. Itu pendapat para ulama. Namanya pendapat kan bisa salah, bisa benar, boleh kita terima, boleh tidak. Tapi ini khazanah keilmuan Islam, harus kita jaga. Yang kedua, hiburan tahun duka. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, ini yang muttafaq alaih, para ulama sepakat bahwasanya tujuan atau latar belakang dari Isra Mi'raj itu adalah untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Yang terkutip dalam surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Definisi Isra dan Mi'raj. Ini singkat saja. Karena mudah sekali. Isra artinya memperjalankan. Secara istilah, perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diberangkatkan Allah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Atau dalam bahasa lain, rihla ardiyah, perjalanan bumi. Apakah mungkin Isra Mi'raj terjadi? Ini sudah saya ukur ya. Jarak antara Mekah dan Yerusalem, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu kurang lebih 1.240 km. Ya, bisa lebih, bisa kurang ini. Namanya sekitar ya. Ditempuh perjalanan darat dengan onta pada saat itu, pada zaman Rasulullah itu, kalau pakai onta itu 1 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau pakai bis itu 32 jam. Kalau di slide saya ini gambarnya Tayo, tapi bis beneran ya kalau nempuhnya 32 jam. Kalau pakai Tayo ya enggak sampai-sampai. Kemudian pakai pesawat itu 2 jam. Dari Mekah ke Yerusalem. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangkan pada zaman dulu Rasulullah SAW menempuh jarak 1.240 km, kurang lebih seperti itu, dalam waktu yang sangat singkat sekali. 1 malam. Nah, ini ayatnya. Nanti akan saya kupas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya
untuk kami tunjukkan, agar kami tunjukkan, kami perlihatkan kepadanya, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, ayatina, tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sungguh dia itu melihat dan mendengar dan melihat. Ada yang mengatakan, sungguh Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Mari kita kupas tafsir perkata pada surat ini. Yang pertama, subhana. Kata subhana itu artinya ada 3 dalam bahasa Arab. Artinya satu, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak mungkin, tidak pantas untuk Allah. Mungkin kita akan mengatakan kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya bahwasanya perjalanan yang ditempuh pada saat itu membutuhkan waktu 1 bulan. Tapi Rasulullah hanya 1 malam saja. Ini kan nggak mungkin. Apakah Rasulullah itu berbohong? Kalau misalnya Rasulullah berbohong, berarti yang mengutus Rasulullah juga berbohong. Maka itu tidak mungkin. Karena apa? Karena subhana. Oleh karenanya ayat pada surat Al-Isra ini tentang Isra Mi'raj pertama kali diawali dengan kata-kata subhana. Artinya mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah salah. Tidak mungkin Allah berbohong. Tidak mungkin Allah keliru dalam memperjalankan hambanya itu. Yang kedua, subhana itu berarti takjub. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita, itu kita ngomong subhanallah. Itu juga benar. Subhana, takjub. Takjub karena apa? Perjalanan Rasulullah yang ditempuh 1240 km sekitar itu ditempuh dan hanya membutuhkan waktu 1 malam saja. Bahkan dalam sebuah keterangan itu, dalam sebuah riwayat, kasur Rasulullah itu belum dingin. Masih hangat. Dalam artian itu singkat sekali waktunya. Dan tentu kita takjub. Takjub sekali karena apa? Karena jarak 1240 km itu hanya ditempuh pada waktu satu malam. Dan yang ketiga, subhana itu berarti sesuatu yang di luar nalar manusia. Gak nutut, akal kita gak nutut. Pada zaman dulu itu gak nutut. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu ketika paginya diberitahu Rasulullah bahwasanya beliau dari Masjidil Aqsa semalam, mereka ketawa-ketawa. Gak mungkin Muhammad, kamu itu dari Masjidil Aqsa, kata mereka. Kami saja ke Palestina itu butuh waktu 1 bulan. Lah kok kamu 1 malam? Karena di luar nalar manusia. Gak mungkin, mereka gak menerima. Makanya saya masih ingat sekali daunnya Mbak Yai Maimun Zubair. Kalau cerita tentang Abu Jahal, cerita tentang Abu Lahab, cerita tentang orang-orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah, itu jangan terlalu benci ceritanya. Jangan terlalu banyak melaknat mereka. Jangan terlalu membodoh-bodohkan mereka. Mengapa? Karena bisa jadi, kata beliau, ketika kita di posisi mereka, waktu itu, kita hidup di zaman Rasulullah, bisa jadi kita ini justru malah seperti mereka, di posisi mereka. Coba bayangkan pada waktu itu, siapa yang percaya? 1240 km sekitar itu ditempuh pada waktu 1 malam. Di zaman yang dulu belum ada pesawat terbang. Kalau sekarang nggak gumon. Sekarang ya sudahlah. Sini Jakarta PP saja semalam bisa kok. Datang ke sana, berangkat dari Surabaya, nyampe Jakarta, kemudian pulang lagi ya bisa saja PP seperti itu. Zaman sekarang, zaman dulu manusia belum terpikirkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya menggunakan kata-kata subhana yang artinya mensucikan Allah. Allah tidak mungkin salah. Takjub atas peristiwa Isra Mi'raj yang mana dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh pada waktu yang sangat singkat sekali. Di zaman yang belum ada teknologi transportasi. Kemudian subhana, sesuatu di luar nalar manusia. Kita tidak bisa sampai pikiran kita. Ini sesuatu supranatural ya, atau bahasa kita mukjizat. Makanya Isra Mi'raj itu mukjizat, dan mukjizat itu adalah khariqul 'ada. Sesuatu yang tidak seperti biasanya. Jadi nggak bisa diterima oleh akal manusia biasa. Maka kita cukup saja taslim, kita cukup menerima dan mengimaninya. Nah, inilah subhana. Kemudian asra, memperjalankan.
Allah yang memperjalankan Rasulullah. Bukan Rasulullah yang berjalan sendiri. Nah, ini kekeliruan juga. Kalau kita meyakini, bahkan banyak ya akademisi Islam yang mereka terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Barat, itu mereka menulis dalam buku-bukunya tentang Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, Isra Mi'raj itu tidak dibahas. Atau Isra Mi'raj itu mereka episode Isra Mi'raj mereka delete. Karena apa? Karena mereka tidak percaya dengan Isra Mi'raj. Ini bahaya loh ya. Bahaya. Bahkan sampai-sampai akademisi Muslim itu terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Barat, yang mana orang-orang Barat itu tentu mereka meragukan tentang Isra Mi'raj. Bagaimana bisa? Yang mereka tidak tahu, yang mereka tidak sadari bahwasanya Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri. Kalau berjalan sendiri mungkin oke lah, tapi Rasulullah diperjalankan. Yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi'abdihi. Allah yang memperjalankan Rasulullah. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, maka kun fayakun, kan seperti itu dalam keyakinan kita. Kemudian bi'abdihi. Di sini disebutkan abd, hamba. Bukan Rasul. Bukan Habib, bukan Nabi, tapi abdihi. Kenapa kok dengan kata-kata abd, hamba, yang artinya hamba? Ini sebuah pertanyaan. Justru malah dengan kata-kata abdihi itu adalah Allah ingin menjelaskan, Allah ingin memperlihatkan kepada seluruhnya bahwasanya kedudukan yang paling tinggi di mata Allah adalah menjadi hamba Allah. Meskipun kita presiden, meskipun kita raja, meskipun kita kepala sekolah, meskipun kita pengasuh pesantren, kiai, Pak RT, Pak Lurah, Bupati, apapun itu, meskipun kita kaya raya, donatur utama, direktur utama, komisaris utama, tetap jabatan yang paling tinggi di mata Allah adalah menjadi hamba Allah. Sehingga menjadi hamba Allah ini semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu punya potensi dan punya punya peluang meraih kedudukan yang sangat tinggi dan yang paling tinggi di mata Allah. Kalau misalnya Allah itu mengatakan yang paling tinggi kedudukannya di mataku adalah raja, maka bukan bi'abdi di sini. Makanya di sini dengan hambanya itu Allah ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kedudukan yang paling tinggi atau hubungan yang paling intim antara Allah dan manusia adalah ketika manusia itu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga Rasulullah itu sangat senang dengan sebutan Abdullah, hamba Allah. Jadi dalam kitab tafsir, seingat saya tafsir Qurtubi atau tafsir apa itu, Rasulullah pernah ditanya, dengan apa aku memuliakanmu wahai Nabi Muhammad? Dengan aku menjadi hambamu ya Allah. Makanya Rasulullah itu mengajarkan doa kepada kita. Doa setelah wudu yang saya yakin jarang dibaca oleh teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi abduhu dulu baru rasuluh. Ini ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendahulukan sebagai hamba Allah daripada Rasulullah. Dan juga menggunakan abduhu, hambanya di sini. Allah ingin menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu juga hamba Allah. Sehingga tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan bi'ibnihi, dengan anaknya, bukan. Rasulullah itu hamba Allah. Jadi tidak ada satupun manusia yang menjadi keluarga Allah, bahasanya mungkin ya. Ya keluarga Allah itu ya ahlul Quran ya. Kalau dalam pembahasan tentang Al-Quran itu ahlullah adalah ya ahlul Quran.
orang yang hafal Quran itu ahlullah wa khassatuh ya. Orang yang menjaga Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang yang hidup dengan Al-Quran itu adalah keluarga Allah dan kekasih Allah. Maksudnya itu dekat dengan Allah, maksudnya seperti itu. Jadi bi'abdihi itu seperti itu makna yang terkandung dalam kata-kata abdihi. Selanjutnya, lailan, satu malam. Allah menegaskan, cuma satu malam. Udah. Satu malam. Dan benar satu malam. Makanya ketika Rasulullah SAW paginya itu ngomong kepada mereka orang kafir Quraisy bahwasanya seperti ini, mereka tidak percaya, siflana Baitul Maqdis. Muhammad, kok bisa kamu satu malam dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina? Sudah, coba ceritakan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Hayahnya, kondisinya bagaimana, pagarnya bagaimana, temboknya bagaimana. Dan saat itu Rasulullah tiba-tiba Jibril datang dan Rasulullah seakan-akan live streaming saat itu. Dibuka pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'anni anzuru Baitul Maqdis. Seakan-akan saya langsung melihat live Baitul Maqdis saat itu. Dan saya ceritakan bahwa seperti ini, temboknya seperti ini, kondisinya seperti ini, pagarnya seperti ini, dan orang-orang kafir Quraisy tercengang semua. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menegaskan bahwasanya Isra Mi'raj hanya terjadi lailan, satu malam saja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa itu. Nah, kalau sekitarnya saja diberkahi, apalagi di dalamnya Masjidil Aqsa. Tentu Masjidil Aqsa adalah tempat yang sangat berkah sekali, yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajah Yahudi, Israel, Amerika dan sekutu-sekutunya. Linuriyahu min ayatina. Agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Saya mendapatkan video yang sangat menarik dan ketika saya melihat video ini saya hampir menangis ya. Menangis saya itu karena mendapatkan ilmu yang baru. Jadi kalau saya mendapatkan ilmu yang baru itu saya senang sekali. Bahkan mungkin kalau ditawar dengan nasi goreng atau tahu tek mungkin nggak ada apa-apanya lah. Kalau pizza lihat dulu pizzanya. Jadi saya itu kalau mendapatkan sesuatu yang baru apalagi dari guru-guru kami, dari guru-guru saya itu saya senang sih. Jadi kemarin diperlihatkan di laman Facebook saya ya. Itu ada yang nge-share video pertemuan ulama-ulama besar. Itu mungkin 20 tahun yang lalu lah. Bahkan mungkin lebih, 20 tahun yang lalu lebih. Mungkin 25 atau 30 tahun yang lalu. Di situ ada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ada Grand Syekh Muhammad Said Tantawi, dan ada yang beliau berdua sudah wafat ya. Dan ada dosen kami, guru kami, Syekh Ahmad Omar Hashim, yang saat ini masih hidup dan beliau sudah selesai mensyarah Sahih Bukhari. Guru besar hadis di Universitas Al-Azhar dan mantan rektor Mesir, rektor Al-Azhar. Saat itu Syekh Ahmad Umar Hashim dipaksa oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang mana senior beliau, untuk ayo apa sir rahasia yang didapatkan tentang Isra Mi'raj untuk menambah khazanah keilmuan kita. Syekh Ahmad Umar Hashim itu fokus pada ini. Linuriyahu min ayatina. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Ketika Allah memanggil Nabi Musa hanya mendengar saja. Mendengar ucapan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kata Nabi Musa, arini andur ilaik. Qala lan tarani. Kamu tidak akan pernah melihatku, wahai Nabi Musa. Maka ada namanya sam'iyat. Dalam ilmu tauhid itu ada namanya sam'iyat. Sesuatu yang hanya dari pendengaran saja. Katanya seperti ini. Jadi kalau nabi-nabi dahulu tentang surga, tapi kalau untuk Nabi Muhammad
siapa saja di neraka, ada iblis, ada orang yang seperti ini, orang yang sering seperti ini maksiatnya, disiksa seperti ini. Nabi Muhammad diperlihatkan surga seperti ini, seperti ini. Sehingga Nabi Muhammad itu tidak hanya katanya saja. Berbicara tentang akhirat, berbicara tentang surga dan neraka, Nabi Muhammad bukan katanya, tapi Nabi Muhammad langsung melihat. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad ketika menceritakan kepada umatnya pulang dari Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad ainul yakin. Nabi Muhammad melihat langsung dengan mata kepala beliau. Jadi jelas bahwanya di surga itu ada seperti ini, neraka itu seperti ini. Tapi kalau nabi-nabi yang lain hanya mendengar saja, sam'iyat saja. Ini luar biasa. Jadi kita ini beruntung sekali menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sudahlah, cukup dua kebanggaan kita, yaitu kita bangga menjadi seorang muslim, muslimah, dan yang kedua kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Adapun yang lain tidak perlu dibanggakan lah. Menantunya tentara, mertuanya kiai, nggak perlu dibanggakan lah hal semacam itu. Cukup dua yang kita banggakan. Yang kita banggakan adalah Allah, kita sebagai hamba Allah, beriman kepada Allah, dan juga kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Linuriyahu min ayatina, agar Nabi Muhammad semakin mantap, semakin semangat dalam berdakwah. Jadi Isra Mi'raj itu tadi di awal disebutkan oleh Mbak moderator kita bahwasanya Nabi Muhammad kondisinya seperti itu. Linuriyahu min ayatina, diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah agar Nabi Muhammad semakin mantap, semakin semangat dalam berdakwah. Ini sudah hampir setengah jam saya. Mungkin bisa 1,5 jam ini kita ngaji seperti ini. Innahu huwas samiul basir. Dalam kitab-kitab tafsir, di sini ini maksudnya adalah innahu huwas samiul basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tapi guru kami Syekh Yusri Rusdi Said Jabar Al-Hasani, innahu di sini adalah Nabi Muhammad. Sungguh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj, dia mendengar dan melihat. Dalam artian Nabi Muhammad tidak hanya bukan Isra Mi'raj itu bukan mimpi. Isra Mi'raj itu bukan angan-angan atau bukan keselip, bukan. Tapi benar-benar terjadi jasad dan waruhan, setelah jasad dan ruh. Kenapa Syekh Yusri mengatakan innahu huwas samiul basir di sini, innahu dia ini adalah Nabi Muhammad? Karena apa? Karena dhamir yang paling dekat itu adalah Nabi Muhammad. Linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya. Nyanyi siapa di sini? Nabi Muhammad. Agar kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kepadanya, yaitu Nabi Muhammad, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Maka innahu, sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad, huwas samiul basir. Melihat dan mendengar saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Yusri. Kalau sampai baca dalam kitab-kitab tafsir itu mayoritas tafsir mengatakan innahu huwas samiul basir, atau terjemahan itu adalah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Kemudian hadisnya. Rasulullah mengatakan utitu bil buraq, saya diberi buraq, kata Rasulullah. Lalu saya faraqibtu hatta ataitu Baitul Maqdis. Saya menungganginya sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Ini yang menarik. Farabattuhu bil halqatil lati yarbutu fihal anbiya. Buraq itu saya ikat di tempat yang biasanya para nabi itu mengikat buraq itu. Jadi buraq itu kendaraan para nabi ya. Diceritakan juga ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim itu ketika mengunjungi Nabi Ismail di Mekah, ketika Nabi Ismail ditinggal di Mekah sama Ibunda Hajar, itu kan Nabi Ibrahim pulang lagi ke Irak. Nah, untuk mengunjunginya itu Nabi Ibrahim itu dengan buraq. Ada riwayat yang seperti itu. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwasanya buraq itu memang kendaraan para nabi. Ini menariknya di sini. Makanya saya garis bawahi. Rasulullah itu masih mengikat buraq di tempat para nabi juga mengikat buraq.
Pertanyaannya adalah, buruk itu kan sudah diperintahkan, makmuroh, diperintahkan untuk menjadi kendaraan para nabi, dan dalam konteks Isra Mi'raj ini adalah kendaraan Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apakah buruk itu kabur? Apakah buruk itu bisa kabur? Atau apakah buruk itu bisa dicuri orang sehingga kok masih ditali oleh Rasulullah? Ini menarik. Di sini jarang sekali dibahas oleh ketika menjelaskan hadis ini, jarang sekali ini dibahas pelajaran ini. Ini di sini Rasulullah itu hal yang kecil itu kan menjadi pelajaran kan. Rasulullah itu kan melakukan hal yang kecil itu menjadi pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya di sini? Bahwasanya meskipun buruk itu tidak akan kabur, meskipun buruk itu tidak akan dicuri. Sopo sing nyolong buruk? Nggak mungkin lah yang mencuri buruk itu kan. Atau nggak mungkin buruk itu kabur. Tapi Rasulullah masih mengikatnya. Seakan-akan Rasulullah memberikan warning, memberikan pelajaran kepada umatnya, meskipun kendaraanmu, sepeda motormu, mobilmu itu sudah di rumahmu, di dalam pagar, di dalam garasi, tetap kunciin. Inilah sikap tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu bukan kemudian sepeda motor parkir ngawur, parkir sembarangan. Loh, kok parkir di sini? Sudahlah, tawakal Allah. Keliru itu. Tawakal yang sesungguhnya itu ini. Rasulullah memarkir buruk di tempat parkirannya. Dan ditali seperti hanya para nabi yang lainnya juga menali dan memarkirkan buruk itu di tempat itu. Satu, Rasulullah parkir pada tempatnya, menaruh kendaraan pada tempatnya, ya di rumah ya di garasi kita, di dalam pagar kita, jangan di luar pagar. Yang kedua, Rasulullah menalinya. Ya kalau bahasa kita ya dikunci setir juga dong kendaraan itu. Kadang-kala kan ada orang itu yang sudah masuk rumah, di dalam pagar, sepeda motornya, kontaknya, kuncinya itu dibiarkan di dalam itu. Kan banyak seperti itu kan. Motor sudah dimasukkan rumah, tapi kuncinya masih ditinggal di situ. Ini keliru. Tawakal itu bukan seperti itu. Tawakal itu yang dicontohkan Rasulullah pada hadis ini. Nah, pelajaran hadis ini yang jarang sekali, sangat jarang dibahas. Atau dilewati begitu saja. Cuma cerita bahwasanya ya Rasulullah itu menggunakan buruk, kemudian sholat di Masjidil Aqsa, kemudian baru diangkat atau naik ke langit dan lain sebagainya. Nah, ini pelajaran juga bagi kita. Nah, secara akal. Nah, sekarang logika ya, kita menggunakan logika. Surabaya Malang itu sekitar 80 kilo. Ini ada gambar dua semut. Semut A dan semut B. Ini di dapur rumah saya misalnya, karena saya orang Surabaya. Di dapur rumah saya. Pagi-pagi dia rebutan Dia rebutan gula, ya, beberapa butir gula yang tercecer di dapur rumah saya. Keduanya ini rebutan itu, atau sarapan bareng lah, sarapan bareng. Kemudian semut yang A ini sore jam 5 atau habis maghrib ngomong ke semut yang B, B, saya ini dari Malang. Kira-kira semut B percaya nggak semut A dari Malang? Ketawa-ketawa semut B. Gimana kamu dari Malang? Tadi pagi sarapan bareng saya. Orang kita saja ke depan gerbang, keluar rumah ini saja kita membutuhkan waktu beberapa jam, berjam-jam. Kok kamu ngomong dari Malang? Akhirnya semut A ngomong, iya B, saya itu dari Malang. Beneran saya dari Malang. Karena apa? Tadi saya itu hinggap menclok sembunyi di sarungnya Pak Yakin. Jadi Pak Yakin jam 7 berangkat ke Surabaya, pulang habis asar. Nyampe Surabaya lagi, maghrib. Oh, akhirnya B ngomong, oh iya ya bener kamu dari Malang. Kepiye Malang itu? Wah, Malang itu kayak gini B.
Secara akal ini enggak itu. Apa namanya? Bisa enggak terjadi? Sangat bisa. Karena apa? Karena semut itu tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Sama dengan Isra Mi'raj itu tadi. Jadi kalau mikirnya kita itu sederhana seperti ini, orang itu akan percaya dengan Isra Mi'raj. Nah, orang-orang kafir tidak percaya. Diberitahu oleh Rasulullah, orang kafir tidak percaya. Abu Bakar yang tidak diberitahu Rasulullah langsung percaya. Makanya kata guru kami, Syekh Hisham Kamil, yang berapa tahun lalu ya, saya mendengarkan beliau ini ya. Mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. Dan tadi juga beliau ulang ketika habis asar, saya ngaji dengan beliau juga, alumni Al-Azhar juga mengaji kepada beliau habis asar tadi, tentang Isra Mi'raj juga. Abu Bakar dinamakan, ditambahi jabatannya atau gelarnya dengan As-Siddiq. Karena apa? Karena dia orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, padahal Abu Bakar tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Jadi orang kafir Quraisy setelah mendengar dari Rasulullah, orang kafir Quraisy ini mencibir Rasulullah. Ketemu Abu Bakar langsung ngomong, Abu Bakar, temanmu itu bagaimana? Loh, apa? Masa dia ngomong bahwasanya semalam dia dari Palestina, Masjidil Aqsa. Apa kata Abu Bakar? Lau qala dzalik la shadaqa. Kalau dia ngomongnya seperti itu, maka dia benar dan aku mempercayainya. Maka Abu Bakar ini dinamakan As-Siddiq, yaitu orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Mulai saat itulah baru dia dinamakan As-Siddiq. Sebelumnya cuma Abu Bakar saja. Dinamakan Bakar karena dia bakar, cepat, segera masuk Islam. Meskipun mayoritas ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq ini ya semenjak dulu sudah Abu Bakar As-Siddiq semenjak awal Islam. Tapi pendapat yang lain, tambahan As-Siddiq itu setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Definisi Mi'raj secara bahasa, alat untuk naik atau tangga. Secara istilah, perjalanan Nabi Muhammad naik menembus konstelasi langit hingga sampai pada suatu tempat yang tidak dapat dijangkau pengetahuan makhluk. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW ya di Baitul Ma'mur, langit ke-7, Nabi Muhammad dipersilahkan oleh malaikat Jibril untuk meneruskan perjalanan. Nabi Muhammad tanya, loh, saya sendiri Jibril, kamu nggak ikut? Enggak, Nabi. Kata malaikat Jibril apa? Kalau engkau yang meneruskan perjalanan, tarakta, engkau bisa menembus. Tapi kalau aku yang meneruskan perjalanan, taraktu, maka aku akan terbakar. Jadi hati-hati ya. Beda antara kho dan ha saja, artinya sudah berbeda. Kata malaikat Jibril, kalau engkau idza taqaddamta tarakta. Kalau engkau yang meneruskan terus maju Rasul, bertemu dengan Allah, maka engkau akan bisa dan bisa menembusnya. Tapi kalau aku taraktu, pakai ha, taraktu, aku akan terbakar. Sehingga Nabi Muhammad SAW saat itu benar-benar sendirian bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada makhluk yang lain. Bukan orang yang lain ya. Makhluk yang lain, karena malaikat bukan orang. Tanpa orang yang ada makhluk yang lain. Jadi begitu romantis, begitu intim, begitu dekat Rasulullah SAW dengan Allah saat itu. Sampai seperti itu. Sampai malaikat Jibril itu tidak diperkenankan oleh Allah untuk ikut-ikutan, bahasa kita itu. Ikut-ikutan, jangan. Cukup aku dengan kekasihku saja, wahai malaikat Jibril. Atau dalam bahasa lain, Mi'raj itu rihlah samawiyah, perjalanan langit. Ini juga menarik, teman-teman. Jadi setiap Rasulullah itu
berada di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bertemu dengan nabi-nabi. Langit pertama dengan Nabi Adam. Langit kedua dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga dengan Nabi Yusuf. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa. Langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Mengapa Rasulullah bertemu dengan para nabi ini? Itu juga sebuah pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan Rasulullah itu, bahasa kita itu sowan. Sowan kepada sesepuh. Makanya dalam budaya kita kalau mau menikah itu kan sowan kepada sesepuh. Sowan ke bude, sowan ke Pak Le, sowan ke kiai, sowan ke guru-guru. Inilah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Sowan dulu kepada sesepuh, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya dan lain sebagainya sampai Nabi Ibrahim. Lalu pertanyaan lagi, apa rahasianya mereka ini bertemu dengan para nabi? Dan maksudnya rahasia, kalau tadi jawabannya adalah itu tadi ya, untuk sowan bahasa kita. Tapi kenapa kok nabi-nabi ini? Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Rahasianya adalah, hikmahnya adalah Nabi Muhammad SAW ini yang dijelaskan oleh guru saya, yaitu Yai Wahyu Bulu Lawang, Desa Kasri Bulu Lawang. Beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi ini, yaitu setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad akan mengalami kehidupan yang pernah dialami oleh para nabi yang beliau temui di langit-langit itu. Kita urai. Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, apa yang pernah dialami oleh Nabi Adam? Nabi Adam diusir. Setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Apa yang dialami oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya? Nabi Isa dan Nabi Yahya dikejar-kejar oleh kaumnya, umatnya untuk dibunuh. Nabi Isa yang selamat. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'al ladina ila akhiril ayat. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan dari kejaran kaum-kaumnya. Nabi Muhammad juga seperti itu. Dikejar-kejar oleh kaumnya, hendak dibunuh. Maka terjadilah peristiwa perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan peperangan yang lain. Nabi Yusuf, Nabi yang memberikan solusi kepada umatnya, Nabi yang dicintai oleh umatnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beliau dicintai oleh orang Muhajirin dan Ansor, terlebih orang Ansor, yang mana sebelumnya belum pernah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris terkenal dengan kepintarannya, kehebatannya. Bahkan Nabi Idris itu manusia pertama yang menguasai multibahasa. Jadi manusia pertama yang mempunyai kecakapan bahasa bermacam-macam itu adalah Nabi Idris. Jadi kalau pengen pinter bahasa Arab, bahasa apa macam-macam itu, ya sering-sering belajar dan juga sering-sering tawasul ke Nabi Idris. Nabi Harun mempunyai fasih, lisan yang fasih dalam menjelaskan dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW orang yang paling fasih dalam menjelaskan. Ketika Nabi Muhammad SAW itu berceramah, itu sahabat itu seakan-akan nunduk seperti ini, khusyuknya, senangnya melihat Rasulullah berkata-kata, suaranya, ucapannya, artikulasinya, intonasinya itu sangat indah sekali. Seakan-akan kepala mereka itu ada burung yang sedang mengerami telurnya, atau mereka ini burungnya itu ada di atas kepala mereka. Saking nunduknya itu, nggak bergeser sama sekali dan tidak bergerak sama sekali. Itu saking khusyuknya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa terkenal dengan apa? Dengan kekuatannya yang hebat. Nabi Musa melerai fawakazahu Musa ya, sa'iqa itu. Dalam surat Al-Qasas itu Nabi Musa melerai dua orang yang saling bertikai,
min syi'ati, yang satu itu dari Bani Israel dan yang satu dari orang Mesir, dilerai oleh Nabi Musa, dan kemudian orang Mesir yang dilerai oleh Nabi Musa itu ya ditamplek lah, bahasa Jawanya ditamplek. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Ditapuk. Waduh, berarti ditapuk. Ya dilerai gini lah. Itu orang Mesir langsung mati itu. Ini yang sudah saya bahas di radio Suara Muslim setiap Jumat 5:30 sampai 6:30 pagi. Kemudian Nabi Ibrahim, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal sebagai Nabi yang mempunyai dzurriyyatu sholihun, yang mempunyai dzurriyyah soleh. Begitu juga Nabi Muhammad SAW yang nasabnya masih terjaga sampai detik ini dan insya Allah sampai yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi ini bukan tanpa alasan. Kalau tadi ditanyakan kepada Syekh Hisham Kamil, jawaban beliau, tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Yaitu adalah nabi-nabi yang diutamakan oleh Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa bukan para nabi semua para nabi gitu? Tidak. Tapi hanya perwakilan saja. Nah, kemarin saya ditanya oleh jamaah ibu-ibu yang sangat cerdas sekali. Mengapa ini saya bahas biar sampai nggak bertanya langsung. Langsung saya jawab. Beliau menjawab seperti ini. Ustadz, itu kan ada 4 nabi ulul azmi di situ. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim. Kok nggak ada Nabi Nuh? Nah, ini saya sempat godek-godek ini. Wah, bagus sekali pertanyaannya, Ibu. Kemudian langsung saya mendapatkan jawaban ya. Alhamdulillah. Ini bukan wahyu, tapi ilham. Kalau wahyu nanti saya ini di penjara. Karena saya ngaku jadi Nabi. Tidak. Ya ini ilmu saja dari Allah. Alhamdulillah Allah memberikan ilmu itu. Dan saya teringat bahwasanya kiai saya tadi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad akan mengalami fase kehidupan para nabi ini. Nabi Nuh tidak dicantumkan atau Nabi Nuh tidak bertemu dengan Nabi Muhammad di langit-langit 1-7 itu karena Nabi Muhammad SAW tidak mengalami fase kehidupan seperti hanya Nabi Nuh. Yang mana terkenal fase kehidupan Nabi Nuh adalah umat Nabi Nuh itu habis semua. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang kafir di dunia ini. Dan ternyata benar, tidak ada satupun orang kafir di dunia saat itu. Nabi Nuh itu, saat Nabi Nuh, dan dihabiskan semua dengan banjir. Dan Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Ternyata umat Nabi Muhammad sampai sekarang dan sampai hari kiamat, itu pasti ada saja umat Nabi Muhammad yang dia itu kafir dan tidak menerima ajaran Nabi Muhammad, yang dalam ilmu dakwah disebut ummatud dakwah. Bukan ummatul ijabah. Kalau ummatul ijabah itu adalah umat Nabi Muhammad yang menerima dakwah Rasulullah. Seperti kita ini namanya ummatul ijabah. Sedangkan orang-orang kafir sampai detik ini masih hidup, masih enak-enakan hidup, itu ummatud dakwah. Jadi itu jawaban saya. Dan alhamdulillah beliau menerima. Ya harus menerima lah. Makanya jadi ustadz, jadi dosen itu harus pinter. Berikutnya. Ini sudahlah, 15 menit lagi lah. 15 menit lagi. Ini sudah berapa jam ini? Hampir 1 jam ya. Sedikit lagi. Semoga sedikit lagi. Bertemu dengan Allah yang dalam salawat dibaiyah itu disebutkan bila sitrin wala hijab. Tanpa penghalang apapun, pembatas apapun. Dan uniknya lagi, ketika Nabi Musa bukan bertemu ya, ketika Nabi Musa sowan kepada Allah. Saya tidak ngomong bertemu ya, di sowan. Sowan kepada Allah, apa kata Allah? Fakhla'an alaik, innaka bil wadil muqaddas itu. Wahai Musa, lepas sandalmu, karena kamu di tempat yang suci, di Tursina, di Mesir. Jadi Tursina itu gunung perbatasan antara Palestina dan Mesir. Jadi Nabi Musa diusir dari Mesir, bukan diusir ya. Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, kemudian ke Madian. Madian ini adalah antara Hijaz dan Syam. Jadi Madian. Nabi Musa akhirnya menikah di situ. Ini yang kemarin saya nanti saya share YouTube-nya lah. Kemarin saya bahas di radio, nanti saya share YouTube-nya. Kemudian singkat cerita Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ke Tursina. Dan Nabi Musa menerima wahyu. Disitulah Nabi Musa akhirnya menjadi Nabi dan Rasul.
Kata Allah, lepas sandalmu Musa. Nabi Musa disuruh melepas sandalnya oleh Allah ketika sowan kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj tidak disuruh melepas sandalnya. Masih memakai sandalnya. Berarti kan ini orang yang sangat spesial, sangat intim sekali. Wis gak apa-apa, sandalnya dibawa masuk saja. Pakai saja, pakai saja. Itu kan orang yang kalau nggak orang hebat itu kan nggak mungkin kita seperti itu kan. Kalau kita punya rumah itu kan misalnya ada yai, langsung mau yai, buat nopo-nopo, dipakai mau sandalnya kan seperti itu. Karena itu barokai bahasa kita kan seperti itu. Tapi kalau teman sandalmu, coba lepas sandalmu itu. Oh, ini suci, ini suci. Nah, Allah itu berbeda memperlakukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Lagi-lagi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Saya mengajak kepada teman-teman untuk bersyukur dan bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita punya Nabi yang hebat. Kalau tidak kita kaji, kalau tidak kita ceritakan, ini kehebatannya akan tersimpan gitu loh. Kita nggak tahu tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak diperintahkan oleh Allah untuk melepas sandalnya. Berbeda dengan Nabi Musa di Tur Sina yang diperintahkan oleh Allah untuk melepas sandal. Apa oleh-oleh? Tentu ya, kita setiap pergi itu kan biasanya kita bawa oleh-oleh ya. Minimal kalau nggak punya uang, oleh-oleh foto lah kita kan. Ya cari-cari tempat yang instagramable ya, bahasanya anak muda sekarang kan. Paling nggak itu kan oleh-olehnya itu. Begitu juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pergi jauh ya, Isra Mi'raj, tentu udah bawa oleh-oleh dong. Oleh-olehnya apa ketika bertemu dengan Allah? Bertemu dengan Allah, oleh-olehnya adalah salat. Menariknya lagi teman-teman, ini yang belum saya tampilkan di slide. Nabi Muhammad itu ketika bertemu dengan Allah, Allah ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi Allah salam kepada Nabi Muhammad. Dan dalam bahasa Arab itu pakai ayyuha. Bukan ya, tapi ayyuha. Itu litakrim, untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad. Alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan menariknya Nabi Muhammad tidak assalamu alayya, tidak. Tapi assalamu alayna. Nah, kalau dalam bahasa Arab, nah itu artinya kami. Jadi banyak. Dan tidak cukup itu, wa ala ibadillahi salihin. Rasulullah itu membagi-bagikan keselamatan dari Allah. Salam dari Allah itu Rasulullah terima dan Rasulullah bagikan. Innama ana qasim wallahu yu'ti. Saya ini hanya membagi saja, kata Rasulullah. Allah yang memberi. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa apa dalam surat Maryam ya, seingat saya itu. Salamun alayya yauma wulidtu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika saya lahir, ketika saya mati, ketika saya dihidupkan kembali. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi Muhammad bukan nabi yang egois, bukan nabi yang wah saya dapat salam dari Allah, saya ambil sendirilah, tidak, tapi bagi-bagikan. Dalam beberapa hadis itu Rasulullah ketika mendapatkan hadiah dari para sahabat, itu Rasulullah membagikan kepada sahabat yang lain. Rasulullah hanya mengambil gitu saja, seininya lah, sekadarnya Rasulullah mengambil, kemudian dibagi-bagian kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini Rasulullah, hebat. Kalau kita kan enggak. Dapat uang dari siapa, atau dapat berkatan, wah kita ambil sendiri, apalagi enak pangan dewe. Jangan seperti itu. Kita harus menerima Rasulullah. Oke, kemudian Rasulullah bertemu dengan Allah, menerima oleh-oleh salat 50 waktu. 50 waktu. 50 waktu itu, kalau saya bayangkan sehari semalam 24 jam. Berarti paling enggak kan kita ini sholat setengah jam sekali. Ayo apa setengah jam sekali? Kuliah nggak jadi kuliah itu. Bikin bakso itu dapat berapa? Itu sudah azan lagi. Itu muadzin suaranya pedot itu azan 50 waktu itu. 50 kali itu. Ayo apa? Imam sholat itu mungkin jadwalnya itu 10 orang itu. Jadi dalam satu hari satu malam imam itu 10 orang itu. Ya Allah, nggak bisa bayangkan saya kalau misalnya 50 waktu itu. Bagaimana coba 50 waktu itu.
Tapi alhamdulillah itu, alhamdulillahnya tidak seperti itu. Ternyata ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, ya, di langit ke-6, turun lagi ke langit ke-6, Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, ma faradallahu laka ala ummatik." Dalam riwayat Bukhari. Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Kata Rasulullah, faradallahu ala ummati khamsina salatan. Allah mewajibkan umatku 50 waktu sholat. Irji' ila rabbik, kata Nabi Musa. Irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Umatmu enggak mampu, enggak bisa 50 waktu itu. Nabi Muhammad akhirnya negosiasi lagi kepada Allah, minta keringanan. Dikorting oleh Allah. Kembali lagi Nabi Musa. Sudah, balik lagi. Enggak ini. Enggak apa? Enggak kuat umatmu. Bahkan dalam sebuah keterangan itu, setiap kali Nabi Muhammad itu minta takhfif, minta diskon kepada Allah, itu dikurangi 5. Bayangkan, 50 jadi 5. Berarti Allah bolak-balik kepada Allah, Nabi Muhammad itu berapa kali? 9 kali. Coba, perjuangan Nabi Muhammad itu bolak-balik 9 kali. Hanya untuk apa? Untuk umatnya. Agar tidak keberatan dalam sholat. Dalam menjalankan kewajibannya. Biar nggak berat. Biar umat saya itu melakukan semua kewajiban. Semua umat saya melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Agar semua umat saya ini masuk surga. Agar semua umat saya ini tidak diazab oleh Allah. Itu loh Nabi Muhammad. Nggak tegaan kepada umatnya. Kita ini diperjuangkan oleh Nabi Muhammad tentang sholat kita. Sampai-sampai beliau itu bolak-balik dari Nabi Musa ke Allah, dari Nabi Musa ke Allah, Allah Nabi Musa, sampai-sampai sebanyak itu. Bahkan ketika 5 waktu, Nabi Musa masih memerintahkan irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Kembali lagi minta keringanan. Umatmu enggak kuat. Akhirnya Nabi Muhammad menjawab apa? Istahyaitu min rabbi. Nabi Musa, saya ini malu ke Allah. Saya ini sudah bolak-balik, tidak 1, 2, 3 kali. 9 kali. Muhammad bolak-balik memberi keringanan. Sudah ya berarti kena menen, keterlaluan. Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Yang menariknya adalah jumlahnya dikurangi oleh Allah, tapi pahalanya tidak dikurangi oleh Allah. Jadi kita ini sholat 5 waktu seperti sholat 50 waktu. Pahalanya itu sebanyak 50 waktu. Meskipun kita cuma sholat 5. Ya, diskonnya 5 waktunya jumlahnya, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga. Kenapa sih Nabi Muhammad kok bolak-balik Nabi Musa Allah, Nabi Musa Allah? Bukankah Allah itu lebih tahu daripada Nabi Musa? Kan gitu pertanyaannya. Allah kan maha tahu. Allah tentunya kan tahu kalau umatnya Nabi Muhammad ini tidak mampu kan seperti itu. Kenapa kok nggak langsung saja diberi 5 waktu? Kok masih di 50 waktu? Apakah Nabi Musa lebih tahu daripada Allah? Ya nggak mungkin lah. Allah pasti lebih tahu daripada Nabi Musa. Dan Allah tahu kalau umatnya Nabi Muhammad tidak mampu. Lalu kenapa Allah kok masih 50 waktu memberikan kepada Nabi Muhammad? Kok nggak langsung 5 waktu? Jawabannya adalah Allah ingin memperlihatkan kepada semua makhluknya bahwasanya apapun yang diminta oleh Rasulullah, kekasihnya, Allah akan penuhi. Bahkan kalau misalnya Nabi Muhammad itu 5 minta diskon lagi, itu pasti Allah iyakan. Ini saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah
Allah Subhanahu wa taala ingin sesering mungkin bertemu dengan Nabi Muhammad. Namanya kekasih itu kan semakin intensitas bertemunya, semakin semakin intens dalam bertemu, maka semakin senang kan, seperti itu. Dan Allah menginginkan seperti itu, biarkan Muhammad bolak-balik kepadaku. Karena saya sengaja saya ini, jadi seakan-akan Allah mengatakan, sengaja saya beri 50 waktu agar Muhammad bolak-balik kepadaku. Biar aku bisa melihatnya, bertemu dengannya. Seperti itulah Allah cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa Nabi Musa? Kok nggak Nabi yang lain? Ini juga pertanyaan. Kenapa nggak Nabi Ibrahim saja? Yang dikatakan Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad, yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Musa? Ini satu, untuk membuka dan menjawab bahwasanya tidak ada perseteruan dan pertikaian antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sama, saudara. Dan ajaran Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sama. Bersumber dari satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar orang-orang Bani Israel dan orang Yahudi itu tidak membeda-bedakan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Di sini justru malah dijawab oleh Allah bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu sangat dekat sekali, bahkan saling memberi saran. Orang Yahudi kan paling genting, paling benci, paling nggak suka dengan Nabi Muhammad. Mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah ingin menjawab itu semua dengan memunculkan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan juga Nabi Musa ini mempunyai kecemburuan terhadap Nabi Muhammad. Ya. Jadi seakan-akan Allah menghibur Nabi Musa dengan sesering mungkin berinteraksi dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Musa kan cemburu bahwasanya Nabi Musa ketika dalam hadis yang panjang itu ketika Nabi Muhammad di langit ke-6 ini bertemu dengan Nabi Musa nangis. Ketika ditanya kenapa nangis, karena ada pemuda yang datang setelahku yang mana ternyata umatnya jauh lebih banyak menjadi penduduk surga daripada umatku. Maka Allah ingin menghibur di situ bahwasanya Nabi Musa didekatkan langsung dengan Nabi Muhammad SAW dan memberi saran. Juga ini pelajaran yang menarik bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menerima petuah, saran, nasihat dari sesepuh. Nabi Musa kan lebih sepuh daripada Nabi Muhammad. Nah, ketika diberi saran seperti itu, Nabi Muhammad mau. Ini pelajaran menarik loh ya, jarang dibahas loh ini jarang. Andaikan Nabi Muhammad tidak menerima pendapat Nabi Musa itu, pendapat sesepuhnya, seniornya, wah kita ini kesusahan kita ini. Kelabakan kita hidup ini. Sholat 50 waktu, setengah jam sekali azan. Coba yang kuliah kasih tahu kuliah. Yang sekolah kasih tahu sekolah. Masak rendang bingung itu. Masak rendang itu bisa 2 jam. Itu nikahan. Mbak Ita make up itu kasih tahu make up itu setengah jam sekali. Sholat kan seperti itu. Ini barokahnya Nabi Muhammad menerima pendapat dan saran dari sesepuh. Kita yang muda-muda itu butuh nasihat, butuh masukan sesepuh. Jangan kemudian mentang-mentang masih muda sudah maju saja, janganlah. Kita masih butuh saran-saran dari sesepuh. Nabi Musa ini kan pengalaman, senior daripada Nabi Muhammad. Jadi kita masih butuh senior-senior kita. Andaikan Nabi Muhammad nggak butuh pendapat Nabi Musa, saya ini nabi terbaik kok Nabi Musa. Saya ini kekasih Allah kok. Saya ini lebih tinggi derajatnya dari sampean. Lapo sampean beri nasihat saya. Kan. Yang matang itu kita. Yang susah itu kita umatnya. Tapi Nabi Muhammad dengan ketawaduan. Meskipun beliau itu khotamul anbiya war rusul.
Nabi yang terbaik dan lain sebagainya, kekasih Allah dan lain sebagainya. Tapi ketika diberi saran oleh sesepuh, oleh seniornya, Nabi Muhammad masih menerima. Ini pelajaran yang menarik juga dalam Isra Mi'raj ini. Lebih-lebih anak muda seperti kita. Nggak tahu ini kurang berapa slide ya. Maaf ya. Nah, ini tadi sudah saya jawab ya. Mengapa bolak-balik dan mengapa Nabi Musa. Nah, nilai filosofis dan pesan simbolis Isra Mi'raj adalah sholat. Nah, singkat saja, urgensitas sholat yang pertama, sholat media meraih bahagia. Qad aflahal mu'minun, orang-orang beriman itu bahagia, sukses. Orang beriman yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman yang sholatnya khusyuk. Pertanyaan lagi, khusyuk itu bagaimana? Ini dalam tafsir Jalalain disebutkan ketika mengomentari ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu adalah as-sakinina fit tha'ah. Orang yang tenang dalam melakukan ketaatan. Jadi kalau dia melakukan ketaatan, dia tenang. Tenang itu apa? Gak gerusak-gerusuk, gak kesusu-kesusu. Jadi kalau orang sholatnya khusyuk adalah orang yang dia sholatnya tidak terburu-buru menyelesaikan sholatnya. Nah, kalau kita sholat ini dang-dang mari, dang-dang selesai, cepat-cepat selesai, agar segera selesai, berarti sholat kita belum khusyuk. Yang kedua, sholat menjadi tolak ukur aktivitas keagamaan. Karena apa? Karena yang dihisab pertama kali adalah sholat. Jadi kalau fa'in saluhat faqad aflaha wa anjah. Orang kalau dia dihisab sholatnya kok bagus, maka insya Allah seluruhnya amal ibadahnya bagus. Tapi kalau rusak, maka rusak semuanya. Yang ketiga, sholat sebagai penguat penyangga agama, penyegah kemungkaran. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, masyhur sekali. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini sudah umum dibahas. Yang keempat, sholat hiburan yang mencerahkan. Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Rasulullah ini kalau ingin menghibur diri, yaitu sholat. Jadi hiburan yang paling indah dan paling menghibur menurut Rasulullah itu adalah sholat. Kalau kita kan enggak, nonton film. Nah ini bedanya kita. Rasulullah justru malah sholat. Sahabat Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan Rasulullah ketika tertimpa masalah, langsung beliau sholat. Kalau kita tidak, tertimpa masalah, update status. Ban bocor, status WA. Insta story. Terus Facebook. Jadi semua medsos yang dia punya itu dia upload itu. Nah, Rasulullah tidak. Ketika tertimpa musibah, tertimpa masalah, Rasulullah sholat. Yang pertama kali mendengarkan curahan hati Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah itu kalau sudah rapat dengan sahabat, kok nggak menemukan jawaban, atau Rasulullah ini merencanakan sesuatu atau planning tentang perang dan sebagainya, Rasulullah mengatakan arihna ya Bilal. Bilal istirahatkan kami. Dengan apa? Dengan azanmu, dengan sholat. Jadi kalau kita tertimpa masalah, langsung kita sholat. Maka insya Allah masalah kita akan selesai. Tapi kalau kita tertimpa masalah, kita curhat kepada orang lain. Ternyata orang lain itu juga curhat kepada kita. Akhirnya kita mendapatkan masalah double. Masalah kita belum selesai, masih disuruh menyelesaikan masalah orang lain. Itu kan sering itu. Kan banyak itu. Tipe-tipe orang yang semacam itu. Dicurhati malah curhat balik. Ini saya, ya Allah, saya ini tertimpa masalah. Uang saya diambil sama orang 5 juta dan sebagainya. Nggak balik dan sebagainya. Cerita. Ente masih 5 juta. Saya kemarin 7 juta loh gak balik-balik. Ini saya nggak bisa makan dan sebagainya. Akhirnya nanggung masalah orang lain. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Yakub, saya hanya mencurahkan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya posisi yang paling dekat hamba dengan Tuhan itu adalah ketika sujud. Maka tumpahkanlah isi hati kita, kesedihan kita,
ketika kita sujud. Karena sholat ini penting, seluruh perintah Allah itu melalui malaikat Jibril, tapi ketika sholat Allah langsung memanggil Nabi Muhammad SAW bertemu 4 mata, bahasa kita ya, 4 mata bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalau kita pentingan. Kalau nggak seberapa penting ya lewat WA, tapi kalau penting langsung ketemu. WA saja. Wah, nggak bisa, langsung ketemu aja biar seperti itu. Karena ini penting dan sebagainya. Sama dengan seperti itu. Maka sholat itu penting karena sebagai sarana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita. Mohon maaf karena sangat panjang sekali materi dari saya. Silakan Mbak Ita. Kalau ada pertanyaan monggo. Oke, terima kasih sekali buat Ustadz Ainul Yakin ya. Ini materinya menarik sekali, Masya Allah, dan banyak sekali kayak bahasan-bahasan baru, terutama yang mungkin dari hikmah dan juga hakikat dari Isra Mi'raj ini yang sebenarnya banyak sekali yang bisa kita terapkan di kehidupan sekarang ya, terutama soal apa tadi yang menurut rangkuman saya ini sedikit dari buah setelah Nabi Muhammad diberi ujian yang begitu banyak dan akhirnya seperti mendapat obat kan melalui Isra Mi'raj ini, dan juga banyak pelajaran juga yang wajib kita teladani di sekarang ini, seperti nilai tawakal yang sesungguhnya, kalau seperti tadi yang digambarkan oleh Ustadz Ainul Yakin seperti mengikat buruk ya. Jadi tawakal itu penting, tapi usaha untuk menjaga apapun itu juga harus dilakukan. Kewaspadaan tetap harus selalu dijaga ya, seperti itu Ustadz. Lalu poin yang sangat menarik dan menurut saya ini penting sekali untuk diterapkan terutama untuk anak-anak muda yang kadang sekarang tuh suka ini ya, merasa sangat tahu. Jadi kadang soalnya ke orang tua atau mungkin menghargai pendapat dari orang tua itu seperti agak nyepelekan ya gitu. Maksudnya, aduh ini mama tuh udah tua, udah zamannya udah beda, sering kayak gitu. Jadi kayak kurang menghargai omongan orang tua atau orang-orang yang lebih sepuh gitu istilahnya. Dan sowan menjaga silaturahmi itu penting sekali. Dan kalau misalnya kita rasakan sendiri ya, ketika kita jauh dengan orang-orang sesepuh kita, keluarga kita, itu pasti kayak ada perasaan lonely dan juga kadang sering kayak galau-galau sendiri ya. Kecuali kalau kita bisa jaga komunikasi dengan orang yang lebih tua, keluarga juga, itu pasti kita lebih merasa banyak kasih sayang, itu juga mengaruh sekali. Kayaknya terhadap kebahagiaan kita pribadi sih, kayak gitu ya. Dan kebanggaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad ini juga luar biasa sekali ya. Saya juga kadang sampai cemburu sama Khadijah, sama Aisyah gitu. Kenapa saya nggak lahir di zamannya Rasulullah gitu, biar bisa ketemu Rasulullah dan menyaksikan langsung perangai beliau, dan sampai istimewanya sampai satu-satunya makhluk Allah yang akhirnya bisa bertemu langsung di Sidratul Muntaha. Dan yang paling menarik yang paling terakhir tadi, yang juga saya banyak merasa tersindir nih Ustadz ya. Kalau yang pertama itu sebagai media bahagia, ini benar sekali sih. Rata-rata kan orang kalau udah kena masalah duniawi dan segala macamnya, dan akhirnya penuh kepala gitu, kadang suka jadi melakukan hal-hal yang lost control, terutama kayak gitu. Dan wudhu dan sholat ini sebenarnya sangat menenangkan sekali ya, seperti kayak media meditasi, sebenarnya kayak meditasi sih menurut saya seperti itu. Dan tolak ukur keimanan ini juga sebagai bukti cinta sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi sebagai bentuk pengabdian gitu. Jadi kalau saya cinta, saya lakukan apapun kepada Tuhan kayak gitu. Sholat aja mah apa gitu. Cuman kayak proses pertemuan gitu aja. Dan penyangga agama terutama untuk akhwat-akhwat dan juga para jamaah semua yang ke masjid dan segala macam, ini benar-benar kayak
Jadi penopang sekali, ukhuwah juga itu penting, dan hiburan yang mencerahkan. Ini yang menarik banget buat saya. Dan memang kecanggihan media sekarang tuh kayak menjebak orang-orang milenial untuk lebih membuka diri, kadang yang seharusnya nggak dibuka jadi dibuka karena ngerasa apa ya, lebih mudah mungkin, terutama untuk ibu-ibu kadang nih tantangan sekali ya buat menahan diri, buat nggak curhat di sosmed itu juga lumayan berat nih Ustadz ya di zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah semoga perintah sholat dan juga hakikat hikmahnya dari Isra Mi'raj ini semoga nanti makin banyak orang yang mempelajari dan bisa menikmati kenikmatan sholat, jadi nggak lebih kalem dan juga lebih bisa intim lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang udah berpartisipasi di kalam malam ini, kita buka session tanya jawabnya sekarang. Maaf juga ini jadi kayak kepanjangan ngomongnya. Bisa langsung melalui chat atau juga bisa raise hand ya, lambaikan tangan. Nanti bisa langsung dijawab juga sama Ustadz Ainul Yakin. Ya. Monggo buat teman-teman yang mau menanyakan langsung tentang Isra Mi'raj atau apapun mungkin boleh ya yang masih ada hubungannya kayak gitu. Monggo. Siapa nih? Oke, aku lihat dulu. Chatnya. Ada yang nanya nggak sih? Belum ada yang menanya ya kan ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya udah Kayaknya jelas banget cukup, semuanya tadi. cukup. Tadi penjelasan Ustadz tadi udah jelas banget. Oh ada yang tanya nih Ustadz. Bagaimana menjelaskan Isra Mi'raj kepada anak kecil? Ini dari siapa tadi? Dari Mas Mizan ya, Mas Mizan sendiri. Kepada anak kecil. Ya, soalnya saya kalau waktu kecil tuh Isra Mi'raj lebih cenderung kayak kisah 1001 Ya, malam gitu. Kalau menurut Ustadz Yakin sendiri seperti apa ya nih? tentunya kalau kepada anak kecil tidak seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi Terlalu berat ya tentu menjelaskan. kita hanya inti-intinya saja, Ya. terlalu berat. Jadi inti-intinya saja, bahwasanya secara global saja, dan yang terpenting itu tentang sholat. Itu yang penting ya. Pesan yang sangat penting sekali untuk anak-anak atau lebih anak kecil sehingga mereka bisa mau bergabung dengan sholat. Dengan sholat, mereka mau sholat, mereka ya itu tadi, tidak malas sholat atau tidak susah diajak sholat dan sebagainya. Itu yang terpenting, titik beratnya kepada sholatnya itu. Karena tadi yang saya jelaskan di akhir-akhir itu bahwasanya sangat pentingnya sholat ini sampai Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tadi jawabannya dari Ustadz Yakin. Mas Mizan gimana? Sudah paham ya? Ya, sudah paham, Mbak. Teman-teman lain mungkin ada yang masih mau bertanya ya, mumpung masih belum diusai, belum disudahi. Nggak usah malu-malu. Ada dari ini Mbak ya. Aunana Vina. Bentar, saya cek dulu. Dari Mbak Aunana Vinajah. Benar ya? Mohon maaf loh kalau misalnya salah. Nggih, punten Ustadz, izin bertanya, cara agar khusyuk dalam sholat gimana nggih? Nah, ini juga kayak susah banget nih Ustadz ya, biar khusyuk dalam sholat tuh kadang pikirannya tuh masih kegoda sana sini. Tips dari Ustadz nih gimana caranya biar khusyuk sholatnya kita? Ya, paling Monggo, Ustadz. tidak ini ya. Cara sholat khusyuk itu paling tidak, para ulama itu mendefinisikan haddul adna, minimal khusyuk itu adalah kita sadar saat kita sadar bahwasanya kita saat itu sedang sholat itu saja. Kan banyak dari kita ini yang sholat nggak sadar waktu itu sholat. Apalagi sholat jamaah, enak itu. Iya, apa kata imam kan enak. Takbir, tiba-tiba salam, loh isma rirek, selesai itu. Nggak sadar kalau dia itu sedang sholat. Itu kan nemenan itu kan, kebangetan.
Jadi hadul adna itu ya ketika kita sadar bahwasanya kita saat itu sholat. Kemudian kalau kita mau meningkatkan lagi, kita faham, kita menghayati bacaan ya, bacaan kita dan lain sebagainya, kita tahu, kita menghayati dan sebagainya. Seperti itulah. Ya kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas sholat kita lah. Ya baca buku-buku tentang sholat, bacaan-bacaan sholat agar kita lebih meresapi. Ya, buku yang saya rekomendasikan ya buku guru kita, buku 60 menit ya, 60 menit terapi sholat bahagia, itu karya Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz yang baru selesai diterjemahkan ke bahasa Arab. Ini masih saya teliti terjemahannya. Insya Allah nanti akan dicetak di Mesir berbahasa Arab karena luar biasa itu bestseller ya. Oke. Terima kasih Ustadz Yakin dan semoga jawabannya juga bisa membantu kita ya, minimal dalam kondisi sadar kita lagi sholat menghadap ke Allah ya. Dan jangan sampai lupa dapat rakaat berapa itu biasanya karena nggak sadar ya biasanya Ustadz ya. Oke. Benar. Dan berikutnya mungkin masih ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ini soalnya kayaknya tadi penjelasan Ustadz udah jelas sekali, jabar sekali, jadi udah pada ngerti semua ya. Sudah saya kira ya? Sudah Pak? Udah. Oke, kalau gitu karena sepertinya semua teman-teman yang berpartisipasi di Kalam malam ini sudah paham semuanya tentang materi yang disampaikan tadi oleh Ustadz Ahmad Ainul Yakin ya. Tentang menibak hakikat dan juga menelaah pesan di balik Isra Mi'raj. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa kita manfaatkan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama untuk para orang tua ya, dalam mendidik anak-anak dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan sebelum saya pamit, mungkin bisa diakhiri dengan doa dulu oleh Ustadz Ainul Yakin. Ya. Terima kasih teman-teman. Terlebih Mbak Ita sebagai moderator pada malam hari ini. Semoga malam ini menjadi ceria kita bersama. Mari kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.